Baik, terima kasih Adil Talino, Bacuramin, Saluda, Basukan, dan Bata. Memang kalau kita lihat untuk harga TBS pada akhir-akhir ini terus meningkat dan ini situasi yang menggairahkan bagi para pengguna kelapa sawit termasuk pengusaha-pengusaha serta investor karena dengan meningkatnya harga CPO maka harga sawit juga meningkat. Secara ketentuan harga bahwa sudah ada ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat melalui penetapan harga secara bersama mulai dari petani, koperasi serta perusahaan. Ada beberapa kelompok harga yang telah ditetapkan. Nah ini yang kita melihat ada perangkat penerapan yang teraplikasi dengan sesuai ketentuan. Mengingat memang variasi pembelian harga itu berbeda-beda setiap pabrik kelapa sawit. Nah ini tentunya menunjukkan kriteria atau situasi tertentu yang mana semestinya harga-harga kelapa sawit tersebut dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah di sini secara politis memang sudah diperlakukan yang mana bahwa harga tersebut berada pada kisaran yang telah ditetapkan dengan indeks K yang 91,4 ya. Nah ini namun demikian bahwa alangkah baiknya supaya harga ini bisa bersaing secara baik diterapkan dengan sistem daripada harga yang telah ditetapkan. Tapi kan menurut petani itu kan harganya ini belum memuaskan, Bang. Masalahnya di setiap kabupaten itu beda-beda harga tuh. Apa kendalanya kabupaten lantas seperti ini? Ya, persoalannya kan letak pada tidak teraplikasinya ketentuan penetapan harga yang telah ditetapkan bersama dan telah disahkan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Nah, semestinya bahwa setiap PKS itu menyesuaikan harga tersebut dengan melakukan kesepakatan bersama dengan pekebun masing-masing pekebun melalui kontraknya sesuai dengan tahun tanam dan rendemen sawit yang dimiliki oleh pekebun tersebut. Oke, harapan Abang kepada pemerintah itu apa? Agar harga kawit ini lebih top gitu, lebih afdol pada masyarakat agar meningkatkan ekonomi kerakyatan khususnya di bidang pertanian dan perkebunan kelapa sawit, Bang, di Kabupaten Landak. Ya, karena kita melihat bahwa harga ini sudah ditentukan secara bersama mulai dari bawah, dari petani, koperasi, kemudian perusahaan investor, kemudian juga ditetapkan oleh pemerintah. Semestinya harga ini menjadi acuan untuk diaplikasikan, diterapkan oleh seluruh PKS yang ada. Nah, harapan kita ya karena ini sudah ketentuan pemerintah, semestinya juga pemerintah memberikan penekanan supaya harga yang telah ditetapkan bersama itu diaplikasikan dengan benar. Artinya ada power yang harus dikeluarkan oleh pemerintah supaya ini berlaku dengan baik. Sehingga nanti PKS-PKS dapat menyesuaikan dengan harga yang ada, dengan kondisi kebun yang ada, dengan rendemen sawit yang ada. Dengan demikian saya pikir persaingan dan kehidupan investasi di daerah kita terutama di Kabupaten Landak akan berjalan dengan baik dan dengan persaingan yang wajar sesuai dengan standar perkebunan di Kabupaten Landak dan Kalbar umumnya. Ada nggak kejanggalan harga tentang tonase ini yang ditemukan? Ya kalau kita lihat dengan sistem harga yang ada sekarang, yang mana bahwa harga itu mengacu kepada penawaran secara total ya, tanpa melihat rendemen, tanpa melihat pohon tanam, tentu saja ini menimbulkan variasi harga yang berbeda-beda setiap PKS. Bahwa PKS yang mampu bersaing dengan harga tinggi dan mempunyai mungkin pasar jual yang lebih menguntungkan, ini akan lebih baik, gitu, akan hidup, jauh lebih kuat. Tetapi terhadap PKS yang memang apa adanya, tentu saja ini menimbulkan persoalan sehingga pabrik tersebut akan. Salah satu persoalannya apa, Pak? Ya salah satu persoalan bahwa harga itu tidak bisa diterapkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan pemerintah, artinya dipukul rata. Oke, siapa yang bermain kalau ada persoalan? Ya, apakah cukong, kapitalis, pengusaha atau penguasa? Nah ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang fenomena yang terjadi ibarat telur dan ayam, siapa yang mendahului, siapa yang didahului. Ya,
kembali kepada ini semua, saya pikir mari kembali kepada ketentuan yang ada, mulai berawal dari penentuan awal harga tersebut, dan itu penekanan dari pemerintah diterapkan oleh seluruh PKS. Barulah hal ini bisa tertib, dan harapan kita para wakil rakyat juga melihat, karena bagaimanapun juga perkebunan kelapa sawit ini sebagai investasi di daerah ini tentu saja tidak lepas sebagian daripada program pemerintah, yang mana lini sektoral misalnya dinas perkebunan ya. Dengan demikian ini juga bagian daripada aset pembangunan daerah yang sangat menentukan, sehingga memang perlu pengawasan oleh pihak dari lembaga terkait ya, termasuk wakil rakyat yang saat ini menjabat. Oke, sikap DPR gimana Bang? Abang selama ini melihat sikap DPR tentang distribusi nih harga tonase sawit, sikapnya? Terkait soal harga, tahun lalu kalau tidak salah kita sudah adakan rapat di DPRD Kabupaten Landak, yang mana saat itu ada keluhan dari salah satu petani atau kelompok tani di Kabupaten Landak. Nah, waktu di rapat di DPRD yang difasilitasi oleh DPRD Komisi B waktu itu menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Landak siap memberikan penekanan supaya memberlakukan harga TBS itu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan harapan PKS yang ada, investor yang ada dapat menyesuaikan berdasarkan tahun tanam, rendemen. Walaupun memang agak rumit, tetapi pabrik pasti punya tenaga-tenaga yang profesional untuk menentukan ketentuan. Kemudian bentuklah kesepakatan antara pekebun atau pensuplai TBS dengan pihak PKS untuk ketentuan harga mana yang dipakai. Oke, ini berkaitan dengan CSR. Gimana CSR kebun sawit yang ada di Kabupaten Landak ini? CSR ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu Bupati Landak sudah melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan terkait ya. Saya pikir di lini sektornya disebut pasti ada pelaporan dari pihak perusahaan-perusahaan apa-apa yang sudah dilakukan dengan program CSR. Nah, namun yang kita nampak program CSR itu ini masih ada yang kurang sinergis dengan keinginan dari MOU saat itu. Oke, salah satunya kurang sinergis itu apa penyebabnya? Ya, salah satu bahwa si CSR itu harus diajukan ya oleh katakanlah desa atau dusun dengan persetujuan pemerintah kecamatan ya atau kabupaten atau bupati, sehingga memang sinergis dengan program-program yang terkait dengan kepentingan wilayah tersebut. Oke, himbauan Anda kepada khususnya kepada pengusaha sawit yang ada di Kabupaten Landak, kepada investor, apa kira-kira? Harapan kami pertama bahwa yang paling penting adalah perusahaan atau investor komitmen dengan kesepakatan awal. Misalnya hak-hak masyarakat terkait misalnya pemberian penyerahan atau pembangunan kebun masyarakat, yang mana kita di Landak pola 70 perusahaan, 30 masyarakat. Nah, ini diwujudkan secara konsisten, yang mana saat ini memang belum terlaksana secara baik ya. Kemudian juga harapan lain bahwa sebaiknya untuk program CSR itu sendiri memang bersinergis dengan kepentingan pemerintah daerah, pemerintah desa, yang mana nanti manfaatnya betul-betul sesuai dan terdata, terukur, serta terlaksana dengan baik sesuai kepentingan masyarakat di lingkungan wilayah perkebunan tersebut. Nah, ini kemudian juga tentang harga kita, saya pikir kami berharap sangat senang kalau memang aturan yang telah ditetapkan itu bisa diterapkan. Ya, kalau tidak, nggak usah aja ada penetapan harga di tingkat provinsi, itu nggak juga dipakai kan begitu. Penegasannya itu kepada siapa sih? Ya, dalam rangka penegasan kita tahu bahwa ini adalah ketetapan bersama yang ditetapkan pemerintah. Ya, kekuatannya ada di pemerintah sekarang, powernya gitu. Jadi saya pikir ya perlu diberikan sanksi. Kalau PKS tidak mengikuti daripada ketetapan harga yang telah ditetapkan secara bersama tersebut. Oke.